Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Deni Mustika Sari, CGP Angkatan 10 SD Negeri 1 Wringin Anom, Situbondo, Jawa Timur, akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.2. Pertanyaan pemantik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Pada peningkatan pengetahuan, setelah mempelajari modul 2.2, saya mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang pentingnya keterampilan sosial dan emosional dalam pengembangan murid. Saya juga mempelajari berbagai strategi dan praktik terbaik untuk mengintegrasikan KSE ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. 5 kompetensi sosial dan emosional yang saya pelajari yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan berelasi, pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pada pengembangan keterampilan, PSE membuat keterampilan komunikasi saya dalam berinteraksi dengan murid, rekan Jawa, dan wali murid menjadi lebih efektif. Saya juga belajar cara yang lebih baik untuk menangani konflik dan melakukan mediasi. Keterampilan dalam mendemonstrasikan empati dan perhatian terhadap kebutuhan emosional murid dan rekan sejawat menjadi lebih terasah. Pada perubahan sikap saya menjadi lebih empatik dan peka terhadap kebutuhan emosional siswa dan rekan sejawat sehingga mendorong lingkungan sekolah yang lebih suportif dan inklusif. Pada diri saya juga terdapat peningkatan komitmen untuk mendukung perkembangan murid yang mencakup aspek akademis, sosial, dan emosional. Pada pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Ada banyak keterkaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya pada modul 1.1 hingga 2.1. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.2. PSE mendukung filosofi KHD tentang pentingnya pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademis tetapi juga pada pengembangan karakter dan kompetensi sosial. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.2 yaitu saling melengkapi dalam mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan dan keterampilan sosial emosional yang diperlukan guru penggerak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berfokus pada kesejahteraan murid serta komunitas sekolah. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.2 yaitu visi yang dikembangkan dalam modul 1.3 menjadi dasar untuk penerapan praktek PSE yang efektif dalam modul 2.2, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, mendukung dan berfokus pada kesejahteraan serta perkembangan siswa secara keseluruhan. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.2 yaitu modul 1.4 memberikan kerangka, kerja, dan strategi untuk membangun budaya sekolah yang baik, sementara modul 2.2 menyediakan alat dan metode praktis untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 2.2, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan akademis individu murid, sementara pembelajaran sosial dan emosional memastikan bahwa kebutuhan sosial dan emosional murid juga terpenuhi, menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung dan holistik. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran di sekolah hanya berfokus pada pencapaian akademik saja, sehingga saya lebih menekankan pada metode pengajaran yang meningkatkan prestasi akademik murid tanpa memperhatikan aspek sosial dan emosional mereka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan murid dan mendukung keberhasilan akademik mereka. Integrasi PSE ke dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari di sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan holistik murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari yaitu pemahaman mendalam tentang kebutuhan sosial emosional murid, strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan pentingnya lingkungan belajar yang aman dan inklusif.
Perubahan yang akan saya terapkan di kelas yaitu menerapkan PSE di kelas dengan mengintegrasikan aktivitas yang mendukung pengembangan keterampilan sosial dan emosional seperti kegiatan kelompok, diskusi terbuka tentang emosi, dan latihan empati. Setelah itu menyediakan waktu khusus dalam jadwal harian untuk kegiatan yang fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional murid. Selain itu, merancang tugas dan kegiatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individual murid, memastikan setiap murid merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses belajar. Dengan rekan sejawat, saya akan mengadakan sesi pelatihan dan diskusi bersama rekan sejawat untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam mengintegrasikan PSE. Selain itu, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, suportif, di mana setiap guru dan murid merasa dihargai dan didukung. Memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan kerjasama seperti pertemuan rutin untuk berbagi tantangan dan keberhasilan dalam mengimplementasikan PSE. Sekian dan terima kasih, semoga menginspirasi. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat.